Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok jaringan komputer akan menerangkan beberapa materi mengenai IEEE 802.11 AI. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Kak Hakim Dwi Sahfiludin, Dafa Faadila Iza Putra, Maulana Ali Bafi Haikal, Bima Arya Wijaya, kemudian ada saya sendiri, Siti Nafa Nurliana Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai histori dari IEEE 802.11 AI. Teknologi 802.11 berasal dari keputusan pada tahun 1985 oleh Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat yang merilis pita ISM untuk penggunaan tanpa izin. Kemudian pada tahun 1991, NCR Corporation atau AT dan T, sekarang Alcatel-Lucent NLSI Corporation, menemukan pendahulu 802.11 di Nieuwegein, Belanda. Para penemu awalnya bermaksud menggunakan teknologi untuk sistem kasir. Produk nirkabel pertama dibawa ke pasar dengan nama WAV-LAN dengan kecepatan data mentah 1 Mbit per sekon dan 2 Mbit per sekon. Fritz Hayes yang menjabat sebagai ketua IEEE 802.11 selama 10 tahun dan telah disebut sebagai Bapak Wifi, terlibat dalam merancang standar awal 802.11b dan 802.11a dalam IEEE. IEEE 802.11 AI adalah standar LAN nirkabel dari IEEE yang sejak Juni 2017 menyediakan metode penyiapan tautan awal cepat atau FVLS yang memungkinkan klien LAN nirkabel mencapai penyiapan tautan aman dalam 100 MT yang dirancang untuk meningkatkan lingkungan padat. FVLS juga menyediakan roaming cepat tanpa 802.11r. Berikut adalah graf yang menunjukkan mobilitas Wi-Fi yang tertingkatkan. Berikut adalah graf yang menunjukkan hubungan antara setup stage pada IEEE 802.11 AI. Standar 802.11a menggunakan protokol data link yang sama layar dan format frame sebagai standar asli. Tetapi OFDM antarmuka berbasis udara atau lapisan fisik. Ini beroperasi pada pita 5 GHz dengan kecepatan data maksimum bersih 54 Mbit per second plus kode koreksi kesalahan yang menghasilkan throughput yang realistis dicapai bersih di pertengahan 20 Mbit per second. Karena 2,4 GHz band banyak digunakan untuk titik yang ramai, menggunakan band 5 GHz yang relatif tidak terpakai memberikan keuntungan yang signifikan pada 802.11a. Namun, frekuensi tinggi ini juga membawa kerugian. Keseluruhan cakupan efektif 802.11a kurang daripada 802.11b atau G. Secara teori, sinyal 802.11a lebih mudah diserap oleh dinding dan benda-benda padat lainnya di jalan mereka karena panjang gelombangnya yang lebih kecil, dan sebagai akibatnya tidak dapat menembus sejauh orang 802.11b, dan prakteknya 802.11b biasanya memiliki jangkauan yang lebih tinggi pada kecepatan rendah. 802.11b akan mengurangi kecepatan sampai 5 Mbit per second atau bahkan 1 Mbit per second pada kekuatan sinyal rendah. Namun, pada kecepatan yang tinggi, 802.11a sering memiliki rantangan yang sama atau lebih besar karena kurangnya gangguan. Berikut adalah graf fitur teknis dari IEEE 802.11 AI. Fitur teknis 802.11 AI. 802.11 AI mengurangi overhead pengaturan dengan: pertama, peningkatan pemindaian, lalu kontrol lebih besar pada prosedur pemindaian atau upaya asosiasi, lalu neighbor BSS atau informasi saluran dalam bingkai beacon, probe response, dan fields discovery, dan protokol autentikasi fields. Fields
terbagi menjadi autentikasi kunci dengan atau tanpa PFS dan metode autentikasi kunci publik dengan PFS. Pengaturan lapisan lebih tinggi selama asosiasi atau reassociation, dan enkapsulasi protokol lapisan lebih tinggi. Lalu sudah disertai dengan konfigurasi IP-FILS. Fitur dari IEEE 802.11ai atau Higher Layer Setup memiliki pengurangan yang signifikan dalam pensinyalan pengaturan di autentikasi, jabat tangan 4 arah, asosiasi dan pengaturan lapisan yang lebih tinggi termasuk penetapan alamat IP diselesaikan dalam 2 pesan pensinyalan bolak-balik. Lalu autentikasi cepat dan penetapan alamat IP-FILS mempercepat prosedur autentikasi dan penerapan alamat IP. Berikut merupakan graf lain yang menunjukkan fitur IEEE 802.11ai. Saya Maulana Ali Wafi Haikal akan menjelaskan tentang 802.11ai mendefinisikan metode pengaturan tautan awal yang cepat. Amandemen ini mendefinisikan mekanisme yang menyediakan jaringan IEEE 802.11 dengan metode pengaturan tautan awal yang cepat, yang tidak menurunkan keamanan yang saat ini ditawarkan oleh Robust Security Network Association yang bisa disingkat RSNA yang telah ditentukan dalam IEEE 802.11. Kebutuhan utama proyek berasal dari lingkungan di mana pengguna seluler terus-menerus masuk dan keluar dari area cakupan dari Extended Service Set atau bisa disingkat ESS yang ada. Yang pertama, menskalakan dengan sejumlah besar pengguna secara bersamaan memasukkan ESS. Yang kedua, meminimalkan waktu yang dihabiskan dalam fase penyiapan tautan awal. Yang ketiga, memberikan autentikasi awal dengan aman. Saya Maulana Ali Wafi Haikal akan menjelaskan tentang implementasi IEEE 802.11ai. IEEE 802.11ai mengatasi tantangan di mana sejumlah besar pengguna seluler terus-menerus memasuki dan meninggalkan area cakupan Extended Service Set atau bisa disingkat ESS yang ada. Amandemen tersebut memberikan skalabilitas untuk sejumlah besar pengguna yang secara bersamaan memasuki ESS, meminimalkan waktu yang dihabiskan untuk menginisialisasi tautan, dan menyediakan autentikasi yang aman. Akibatnya, IEEE 802.11ai meningkatkan konektivitas pengguna di lingkungan dengan kepadatan tinggi seperti arena, stadion, bandara, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Serta untuk sistem otomotif memungkinkan koneksi yang lebih aman dan andal dan memungkinkan spektrum yang lebih efisien, digunakan dengan mengoptimalkan overhead protokol di lingkungan pengguna dengan kepadatan tinggi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.